Seorang pria warga Sleman, Yogyakarta menyundut anak tirinya yang masih balita dengan bara lidi hanya karena rewel. Korban mengalami luka bakar di bagian bibir serta kaki. Pelaku pun dilaporkan istrinya ke polisi. Pria 24 tahun warga Prambanan, Sleman, Yogyakarta ini ditangkap aparat kepolisian setelah dilaporkan istrinya. GY diringkus atas tuduhan penganiayaan anak di bawah umur yang merupakan anak tirinya yang baru berusia 3,5 tahun. Korban dianiaya ayah tirinya saat sedang tidur bersama ibunya. Ibu korban terbangun karena mendengar anaknya tiba-tiba menangis. Saat dilihat, bibir atas dan bawah korban terdapat luka bakar. Di saat yang bersamaan, ibu korban melihat suaminya GY memegang setangkai lidi yang telah dibakar. Ibu korban curiga anaknya yang masih balita tersebut disundut ayah tirinya dengan bara lidi. Untuk menyelamatkan anaknya, korban kemudian dibawa ke rumah neneknya. Ibu korban kemudian melaporkan suami yang baru setahun dinikahinya ke pihak berwajib. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan anak sambungnya itu karena rewel. Diduga pelaku telah menganiaya korban lebih dari sekali. Ada 2 luka di bibir atas dan bibir bawah, dan kemudian ada di kaki. Masih ada beberapa luka lagi, akan tetapi tidak kami foto karena memang kejadiannya itu sudah lama seperti itu. Akibat perbuatannya, GY dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Anggota Satpol PP Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten dilaporkan ayah kandung anak tirinya atas dugaan penganiayaan. Pelaku diduga sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak tirinya. Adi Rahayu mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Pandeglang, Banten untuk melaporkan penganiayaan yang dialami anaknya. Kepada dirinya, anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama mantan istri dan suami barunya mengaku sering mendapat kekerasan fisik. Terduga pelaku merupakan anggota Satpol PP Kecamatan Cadasari. Kepada polisi, Adi membawa hasil visum anaknya yang dikeluarkan Puskesmas Cisata. Anak cerita, ternyata dia pernah dipukul, ditinju gitu ya, kepala sebelah kiri 2 kali. Dan ternyata sebelumnya juga pernah diperlakukan kasar. Dia pernah dijenggut atau dijambak kepalanya, disentil kupingnya, juga mau dipukul pakai sapu, dikejar gitu. Cuman anaknya keburu lari ya. Selain melaporkan ke polisi, perbuatan pelaku juga dilaporkan ke Camat Cadasari. Atas kejadian tersebut, Adi Rahayu berencana melakukan pengajuan hak asuh atas anaknya ke Pengadilan Agama agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Menasehati ayahnya yang kasar dan pemarah, seorang anak di Medan, Sumatera Utara justru dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Pelaku marah saat menanyakan keberadaan istrinya yang meninggalkan rumah usai terlibat cekcok rumah tangga. Inilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang pria 48 tahun menganiaya anaknya sendiri. Sang anak tidak melawan dan terus berusaha mengingatkan ayahnya untuk tidak kasar dan marah. Namun hal ini justru membuat pelaku kalap dan mengancam menggunakan senjata tajam. Setelah video ini tersebar di media sosial, aparat Polrestabes Medan langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah rekannya. Polisi juga menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat mengancam anaknya. Pelaku mengaku kesal karena dinasehati anaknya agar tidak kasar dan memarahi ibunya. Sebelumnya pelaku terlibat cekcok hingga istrinya memilih meninggalkan rumah. Anaknya kemudian mulai menasehati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan parang.
Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis tahun 2019 lalu dalam kasus penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah pemarah ini ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, seorang bocah berkebutuhan khusus kabur dari rumah karena ketakutan setelah dianiaya kakak kandungnya. Korban menderita lebam di mata dan ditemukan warga di depan sebuah gereja. Bocah berkebutuhan khusus berusia 8 tahun ini diselamatkan warga saat duduk termenung depan gereja di Jalan Marina, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terdapat luka lebam di mata bocah ini. Dua kakaknya yang datang ke lokasi langsung berusaha membujuk adiknya untuk pulang, namun sempat dilawan. Aparat Polresta Palangkaraya dan Dinas Sosial yang mendapat laporan sudah mendatangi lokasi untuk melihat kondisi korban. Menurut Ketua RT, bocah tunawicara ini dianiaya oleh kakaknya sendiri hingga membuat dirinya ketakutan dan memilih berada di luar rumah. Ya, adiknya kan suka nganggu. Ini apa namanya, Hitachi orang dipatahin. Namanya anak ini kan kurang, bisu nggak bisa ini. Oh, nggak bisa bicara? Iya, nggak bisa bicara. Itu ada orang tua angkatnya. Orang tua. Nah, bapak tiri. Oh, bapak tiri. Nah, dikembalikan. Jadi permasalahannya sampai sini aja. Tidak dilanjutkan ke Polres. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun jika sang kakak diketahui kembali menganiaya adiknya, maka yang bersangkutan akan diproses hukum. Seorang anak di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya, pemirsa. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di kedua tangan dan kakinya. Beginilah video amatir yang sempat merekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ayah berinisial DS 36 tahun terhadap putri kandungnya S 10 tahun warga Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam video terlihat korban dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri dengan cara dicubit dan dipukul hingga mengalami luka lebam pada bagian kedua kaki dan tangannya. Mengetahui kejadian yang dialami oleh korban, ibu tiri korban melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil visum korban. Dari korban yang didampingi oleh ibu tirinya, kemudian yang diduga ada kekerasan terhadap korban, yaitu anak kecil, yang diduga dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Selanjutnya kami masih menunggu hasil visum. Kemudian sudah dimintakan visum, kemudian kami akan memeriksa beberapa saksi. Sementara kondisi korban mengalami gangguan psikis dan luka-luka lebam pada bagian tubuhnya akibat pukulan ayahnya. Rumah dibakar buntut perkelahian kakak beradik yang juga diduga dipicu harta warisan. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.